Bapak Ibu semua yang kami hormati. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu dan bersedia hadir di Funresto, yang mana kegiatan pada siang hari ini adalah untuk mengklarifikasi dan meluruskan beberapa kabar berita di media yang berhubungan dengan klien kami, Ibu Erwin Nur Hidayat dan juga Mas Teguh Yumarudin. Nah, mungkin sebelum memulai klarifikasi perlu kami perkenalkan dulu. Saya Antonius Tigor Witono, SHMH, dan juga di sebelah kiri saya Mbak Lucia Rahmawati, SHMH. Kami penasihat hukum dari Ibu Erwin Nur Hidayat binti Nabiman dan juga Bapak Teguh Yumarudin bin Samidi, yang keduanya adalah terdakwa dalam perkara dugaan penggunaan sertifikat palsu dalam proses penjaringan perangkat desa. Nah, nanti kami minta waktunya dan sekaligus kami juga sudah membagikan ada press dari kami. Nanti akan dibacakan oleh rekan kami Mbak Lucy. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan tanya jawab dari Bapak Ibu semua. Mungkin seperti itu biar menyingkat waktu ya. Untuk Mbak Lucy. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bapak Antonius Tigor Witono. Perkenalkan, nama saya Lucia Rahmawati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media yang bersedia untuk mendengarkan press release dari kami. Baiklah, akan kami mulai. Kami Antonius Tigor Witono, SHMH, dan Lucia Rahmawati, SHMH, advokat dan atau konsultan hukum pada Law Office A3W, SHMH, dan partner, advokat dan legal konsultan yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Lawu Barat, nomor 5, Kelurahan Papahan, Tasikmadu, Karanganyar. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 September 2023, bertindak sebagai penasihat hukum dari Bapak Teguh Yumarudin bin Samidi dan Ibu Erwin Nur Hidayat binti Nabiman untuk melakukan klarifikasi dan meluruskan beberapa kabar berita di media yang berhubungan dengan klien kami. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa semenjak pelaksanaan penjaringan perangkat desa Gemantar berakhir, klien kami telah diberitakan oleh beberapa media dengan menggunakan sertifikat palsu. Hal tersebut didasarkan kepada pengakuan Susilo sebagai saksi pelapor. Hasil penelusuran kami, kurang lebih terdapat 8 media online dengan link sebagai berikut. Yang pertama, ada Solo Balapan. Yang kedua, ada Radar Solo. Yang ketiga, ada Indo Global News. Yang keempat, ada Sragen inews.id. Yang kelima, ada RCTI Plus. Kemudian yang keenam, ada Sragen inews.id. Yang ketujuh, ada joglosmartnews.com. Kemudian ada 8 joglosmartnews.com juga. Bahwa terhadap berita-berita tersebut, klien kami banyak diduga atas pemberitaan di media massa, karena berita tersebut tidak memberikan pemberitaan yang berimbang. Tidak berimbangnya yang dimaksud yaitu karena tanpa adanya konfirmasi terhadap klien kami. Melalui berita-berita tersebut, pelapor patut diduga berusaha mengkonstruksikan klien kami telah lolos seleksi penjaringan perangkat desa di Desa Gemantar dengan cara curang atau tidak bersih. Oleh karenanya, untuk menghindari adanya asumsi maupun penafsiran yang tidak mendasar, serta untuk menjaga nama baik pemerintahan desa tempat klien kami bekerja, maka kami memberikan klarifikasi dan informasi dengan mendasarkan pada keterangan-keterangan yang terungkap saat persidangan dan menjadi sebuah fakta hukum. Bahwa adapun klarifikasi dan informasi yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama, tentang laporan saksi pelapor terhadap para terdakwa. Saksi pelapor merubah keterangan di bawah sumpah yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang awalnya mengakui melaporkan para terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022 dengan nomor laporan LP-B-10-1-2022-SPKT-Polres Sragen-Polda Jawa Tengah. Dirubah menjadi pertama kali mengadukan para terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021. Perubahan pengakuan saksi pelapor sesuai dengan panggilan kepolisian yang diterima para terdakwa yang menyebutkan saksi pelapor mengadukan para terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021.
terhadap terbuktinya tanggal pengaduan saksi pelapor di tanggal 7 Desember 2021 dan mengingat pada tanggal tersebut proses penjaringan masih berlangsung, bahkan sebelum dilakukan tes tertulis dari Uniba. Maka pertanyaan besar kami, mengapa saksi pelapor tidak melaporkan kepada panitia penjaringan apabila diketahui ada dugaan terjadinya pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana? Selanjutnya, saksi pelapor mengakui pada persidangan di bawah sumpah bahwa saksi pelapor pada saat melaporkan para terdakwa tidak membawa saksi-saksi dan tidak membawa alat bukti satupun dan tidak membawa surat alat bukti surat apapun. Saksi pelapor mengakui pada saat persidangan di bawah sumpah bahwa pertama kali melihat fotokopi sertifikat kursus milik para terdakwa adalah di kantor polisi. Bahwa saksi pelapor juga mengakui bahwa belum pernah melihat sertifikat milik para terdakwa saat melakukan aduan polisi. Saksi pelapor mengakui pada persidangan di bawah sumpah bahwa dirinya bukan sebagai bakal calon peserta atau bukan sebagai peserta selama proses penjaringan perangkat desa tersebut. Terhadap keterangan saksi pelapor yang menerangkan terjadi keributan akibat diketahuinya adanya penggunaan sertifikat pada tanggal 26 November 2021 jam 1 WIB telah terbantahkan melalui keterangan saksi Sandra Yuliana Aryastuti, saksi Ibnu Hamdun, saksi Guntur Komarudin, saksi Suradi, saksi Joko Romadi, dan saksi Eko Sulistyo yang menerangkan keributan di tanggal 26 November 2021 terjadi karena adanya penolakan terhadap saksi Ani sebagai istri pelapor yang meminta perpanjangan waktu pencocokan berkas. Selanjutnya, saksi pelapor mengakui pada persidangan di bawah sumpah bahwa dirinya tidak menerima kuasa apapun dari masyarakat desa untuk melaporkan para terdakwa ke polisi. Keterangan di bawah sumpah dari saksi pelapor tentang mengetahui kabar para terdakwa menggunakan sertifikat palsu diperoleh dari saksi Yuliana Aryastuti dan saksi Giono tidak dapat dibuktikan. Keterangan di bawah sumpah dari saksi pelapor tentang mengetahui terdakwa menggunakan sertifikat palsu karena diberitahu saksi Sandra Yuliana Aryastuti karena saksi Sandra Yuliana Aryastuti diajak terdakwa Erwin untuk mencari sertifikat palsu tidak terbukti. Kedua, tentang bantahan dari Sandra Yuliana Aryastuti. Saksi Sandra Yuliana Aryastuti menerangkan di bawah sumpah di persidangan saat pencocokan berkas di tanggal 26 November 2021 tidak terjadi keributan terkait penggunaan sertifikat palsu, melainkan terjadi keributan akibat bakal calon peserta menolak permintaan istri saksi pelapor untuk dilakukan perpanjangan waktu akibat berkas belum lengkap. 2. Saksi Sandra Yuliana Aryastuti membantah keterangan saksi pelapor yang menerangkan saksi Sandra Yuliana Aryastuti pernah memberitahu saksi pelapor pernah diajak terdakwa Erwin untuk mencari sertifikat palsu. Saksi Sandra Yuliana Aryastuti membantah dirinya tidak pernah mengatakan keterangan tersebut pada saksi pelapor. Dan saksi Sandra Aryastuti mengakui tidak pernah diajak terdakwa untuk mencari sertifikat palsu. Yang ketiga, tentang bantahan dari saksi Giono. Saksi Giono membantah menyampaikan ke saksi pelapor kalau sertifikat para terdakwa palsu. Saksi Giono menerangkan setelah pengumuman tidak pernah ada yang bilang sertifikat Erwin dan Teguh Yumarudin palsu. Saksi Giono mengakui di bawah sumpah tidak tahu sertifikat Erwin dan Teguh Yumarudin palsu. Saksi tidak pernah ngomong ke Susilo kalau sertifikat Erwin dan Teguh Yumarudin palsu. Yang keempat, tentang kedua ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum mengakui tidak memiliki kompeten dan mencabut seluruh keterangannya yang menyamakan sertifikat kursus sebagai sertifikat kompetensi. Saat persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan dua ahli yaitu Dr. Anda Triswanti MPD sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, tugas ahli di bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan. B. Arianto SE, bekerja di Dinas Pendidikan, bekerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bagian Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DMP PTSP sejak 2022 awal sampai sekarang. Perlu kami sampaikan bahwa kedua ahli tersebut pada awalnya tercatat dalam BAP sebagai saksi fakta, tetapi oleh jaksa penuntut umum dimohonkan dihadirkan menjadi ahli. Kedua ahli tersebut diharapkan oleh jaksa penuntut umum untuk dapat menguatkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa barang bukti sertifikat kursus adalah sebagai sertifikat kompetensi agar memenuhi ancaman pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Ahli Triswanti di bawah sumpah dalam persidangan mengakui tidak memiliki kompetensi untuk menilai barang bukti milik para terdakwa sebagai sertifikat kompetensi. Ahli Triswanti di bawah sumpah dalam persidangan tidak mampu menerangkan payung hukum yang mengatur sertifikat kompetensi, bahkan tidak dapat menerangkan bentuk kekhususan dari sertifikat kompetensi. Ahli Triswanti di bawah sumpah dalam persidangan mengakui bahwa tugas ahli kesehariannya berupa persuratan, kepegawaian lingkungan, dan kearsipan. Tugas ahli dan kehadiran ahli tidak memiliki hubungan dengan perkara yang disidangkan. Ahli Triswanti di bawah sumpah dalam persidangan bahwa Kabid PAUD dan pendidikan non-formal lebih kompeten. Ahli Arianto di bawah sumpah dalam persidangan mengakui tidak mempunyai kompetensi untuk menilai terkait sertifikat kompetensi. Ahli Arianto di bawah sumpah dalam persidangan mengakui karena tidak kompeten, ahli menarik seluruh pendapatnya yang berpendapat sertifikat milik terdakwa adalah sertifikat kompetensi. Ahli Arianto di bawah sumpah dalam persidangan mengakui tidak tahu apakah sertifikat atas nama Erwin dan Teguh Jumadudin termasuk sertifikat kompetensi. Ahli Arianto di bawah sumpah dalam persidangan mengakui tidak ada sanksi pidana terhadap pendidikan non-formal yang tidak ada izin. Ahli Arianto di bawah sumpah dalam persidangan mengakui pendidikan non-formal yang belum berizin, dinas memberikan toleransi dan pembinaan. Apabila ada masalah terhadap yang belum berizin, dicari win-win solusi dan diminta untuk mengurus izin. Setelah izin ada, boleh melakukan operasional lagi. Kelima, tentang kejadian pada tanggal 26 November 2021 di Balai Desa Gemantar. Saksi Ibnu Hamdun, Saksi Joko Romadi, Saksi Eko Sulistyo, Saksi Warno, Saksi Guntur, dan keterangan para terdakwa menerangkan pembukaan pencocokan berkas dilakukan jam 13.00 WIB. Kesemuanya menerangkan saksi pelapor tidak hadir di lokasi di Balai Desa pada jam 13.00 WIB. Kesemuanya menyaksikan kehadiran saksi di atas jam 15.00 WIB saat terjadi penolakan atas permintaan istri pelapor dilakukannya perpanjangan hari. Saksi Giono dan Saksi Joko Romadi menerangkan saksi pelapor pada tanggal 26 November 2021 mengetahui saksi pelapor maki-maki kepada para panitia karena istrinya tidak lolos seleksi administrasi. Saksi Joko Romadi dan Saksi Suwarni dan Saksi Priyono menerangkan pada saat pencocokan berkas, bakal calon peserta dipanggil maju satu-satu ke depan sehingga dokumen masing-masing tidak ada yang tahu dari peserta lain. Saksi Ibnu Hamdun menerangkan ada beberapa dokumen milik panitia yang diminta oleh penyidik tanpa ada penetapan penyitaan terlebih dahulu. Keenam, tentang ketidaktahuan para terdakwa terhadap perizinan milik Saksi Nur Hasanah. Para terdakwa mengakui tidak mengetahui perizinan Saksi Nur Hasanah. Saksi Nur Hasanah mengakui sertifikatnya bukan sebagai sertifikat kompetensi. Ketujuh, tentang tidak ada kerugian. Saksi pelapor mengakui tidak mengalami kerugian terhadap dugaan penggunaan sertifikat palsu. Saksi Anik Setiawati, istri pelapor, mengakui tidak mengalami kerugian. Saksi Sandra mengakui tidak mengalami kerugian atas penggunaan sertifikat milik para terdakwa. Surat dakwaan tidak menguraikan unsur kerugian, sementara ahli Dr. Rustam Aji menerangkan bahwa unsur kerugian dalam pasal 263 ayat 2 KUHP harus diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan. Saksi Ibnu Hamdun dan Saksi Eko Sulistyo dan Saksi Joko Romadi, Saksi Warno, Saksi Guntur Komarudin, dan Saksi Sandra mengakui para terdakwa memiliki nilai yang tinggi meskipun dikurangi nilai sertifikat. Para terdakwa sudah terbukti mencoba mencabut penggunaan sertifikat kursus tetapi dilarang oleh panitia. Meskipun keterangan tersebut oleh Dr. Rustam Aji menyebutkan upaya pencabutan penggunaan sertifikat kursus yang baru Upaya pencabutan penggunaan sertifikat kursus yang baru kemudian diketahui belum berizin tidak dapat dilakukan pemidanaan. Bahwa mendasarkan keterangan-keterangan tersebut, maka tidak terbukti memenuhi rumusan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas dan pasal 263 ayat 2 KUHP dan tidak terbukti semua tuduhan saksi pelapor. Oleh karenanya, kami mohon kepada semua pihak agar dapat tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kami percaya dengan majelis hakim yang diketuai oleh Ibu Nova Laura Sasube memiliki hati nurani yang bersih dalam memutuskan perkara yang penuh dengan kejanggalan-kejanggalan. Selain itu, untuk menjadikan berita ini menjadi berimbang, maka sebaiknya perlu dilakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait.
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh wartawan. Kami harap kebenaran tetap harus ditegakkan, hukum harus menjadi panglima, bukan hanya sebagai kepentingan tertentu yang ingin mengkriminalisasikan pemenang seleksi perangkat desa. Demikian klarifikasi dan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sragen 6 Desember 2023. Hormat kami penasihat hukum dari para terdakwa Antonius Tigor Witono SHMH dan Nusia Rahmawati SHMH. Terima kasih telah mendengarkan klarifikasi dan informasi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan dijawab oleh. Terima kasih untuk seperti itu rekan-rekan semua, klarifikasi dari kami. Dan selanjutnya poin pentingnya adalah yang ingin kami sampaikan bahwa semua keterangan-keterangan tadi adalah sudah terungkap di persidangan. Jadi poin-poin yang tadi yang disampaikan, baik ada perubahan keterangan, ada keterangan yang bukan mungkin lagi, memang berbeda dengan yang beredar berita-berita, inilah yang terjadi dalam persidangan. Gitu. Jadi seperti ada sertifikat seperti apa dan sebagainya. Nah, ini memang terbukti. Termasuk kalau saya menggarisbawahi ada pada kedua ahli yang dihadirkan oleh jaksa, dari Ibu Triswanti sama Pak Arianto. Karena kenapa kok saya menggarisbawahi pada ahli? Karena ahli inilah yang akan menerangkan atau menguatkan dakwaan tuntutan terkait dengan sertifikat palsu yang seperti apa. Apakah sertifikat kompetensi itu sama dengan sertifikat khusus? Nah, ini kan tentu harus ahli yang menerangkan. Akan tetapi justru dari ahli tidak mampu, atau beliau berdua malah mengakui tidak punya kompetensinya. Itu aja tidak bisa menerangkan. Lalu dari dasar mana jaksa itu akan meyakinkan kepada majelis kalau sertifikatnya itu sertifikat khusus adalah sama dengan sertifikat kompetensi? Monggo setelah ini saya persilakan rekan-rekan bila ada yang ingin ditanya. Nah, ini dia. Kemarin sudah kami ajukan kemarin, Mas. Kemarin hari Selasa. Hari Selasa, yang ini juga disampaikan dalam pledoi mestinya. Ada juga. Jadi semua dalam format pledoi itu mencantumkan semua keterangan-keterangan, fakta-fakta persidangan dan semua analisis yuridis. Ada juga. Maaf karena kemarin saat pledoi kenapa kami kok tidak mengundang momentumnya, karena Jagani kalau waktunya sidang kan kadang molor. Jadi memang baru bisa kami realisasikan hari ini. Itu pas kemarin ya? Iya. Sidang putusannya mungkin sudah disampaikan di PN. Untuk agenda sidang putusan dijadwalkan pada tanggal 19 Desember. Jadi fakta di sini, fakta persidangan di sini yang disampaikan dalam pledoi juga itu diharapkan bisa menggali atau merubah tuntutan keputusan hakim nanti ya. Ya, jadi pada proses beracara itu ini justru malah membuktikan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa itu tidak terbukti. Bukan lagi dalam konsep kita berharap, tetapi memang ini sudah tidak terbukti. Seperti kayak terkait dengan seseorang dibebankan untuk mengetahui tempat kursus itu ada izinnya atau tidak. Nah, kalau saya dalam pembuktian kemarin saya memakai metodenya adalah apakah anak-anak kita kalau mau kursus itu harus nanya dulu, di situ ada tempat izin nggak? Saya yakin nggak. Mengapa? Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun mewajibkan bahwa tempat usaha, pelaku usaha ada untuk membuat. Nah, sementara antara para terdakwa dengan saksi Nur Hasanah itu pun tidak saling kenal. Bahkan dalam pembuktian kami, ahli yang
kami hadirkan dari penasihat hukum Pak Dr. Rustam Haji itu menyampaikan kalau bukan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP, maka lembaga punya kewenangan masing-masing. Gitu. Sama halnya beliau menyampaikan bahwa contohnya seperti TOEFL atau kursus lainnya ada yang